Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dimanapun beliau-beliau berada, bil khusus yang hadir bersama kita menambah keberkahan majlis kita yang mulia ini, orang tua kita Al-Habib Faisal Barakbah dan Habib Habibi. Kita doakan beliau-beliau senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah. Allah mudahkan segala macam urusan dan dikabulkan segala macam hajat dan keinginan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tuan-tuan guru, khususnya guru kita, orang tua kita, Khadimul Majlis Nurul Anwar, guru Kiai Haji Muhammad Afwan. Mudah-mudahan sidin Allah berikan sehat wal afiah. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan beliau. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki Kasan Sidin yang banyak, yang halal, yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Guru Muhtadin, Guru Mustafa, Ustadz Hidayat yang menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dari majelis manapun dan dari guru siapapun yang kita ambil ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja menambahkan karena apa yang disampaikan Ustadz Hidayat tadi sudah luar biasa. Beliau menjelaskan kepada kita betapa pentingnya itu zikir, betapa perlunya kita dalam hidup ini dengan satu ibadah yang namanya zikir, dan betapa membutuhkannya kita, betapa kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya zikir. Itu saking perlunya kita zikir itu, dari kita bangun tidur sampai kita guring lagi, itu semuanya ada zikirnya datang dari Nabi Muhammad SAW. Mulai kita bangun guring berzikir, kemudian hendak masuk WC setelah bangun tuh berzikir pulang, mbah itu keluar WC berzikir lagi, hendak berwudu berzikir lagi, selesai wudu zikir lagi, mbah itu sholat tuh zikir, semuanya dari awal sampai akhir adalah zikir. Tuntung sembahyang sunnah, hendak tolak ke masjid, sholat subuh zikir lagi, ada bacaan doa keluar rumah, ada bacaan zikir untuk pergi ke masjid, masuk masjid zikir lagi, keluar masjid zikir lagi, terus mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita seberapa perlunya kita itu dengan yang namanya zikir, dan seberapa jeleknya orang yang jauh daripada zikir. Mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Busrin. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ambi'ni bi'amalin atashabbathu fih." Ya Allah, ya Rasulullah, berikan lu amalan yang ulun lazimi dan ulun terus menerus amalkan kadulun pisahin sampai ulun meninggal dunia. Apa ujar Nabi? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlu zikir, orang yang berzikir dengan lisan kita dan dengan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit sajalah pesan singkat, tapi insyaallah ini yang kita perlukan pada saat ini. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, wa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hari demi hari yang kita lalui ini, di situ ada nafahat. Apa nafahat itu? Bahasa sederhananya nafahat itu adalah karunia Allah.
pemberian Allah mencakup segalanya yang bagus-bagus, entah itu sehat, entah itu afiat, entah itu selamat daripada bala, dihindarkan daripada musibah, rezeki yang nyaman, anak yang soleh, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pokoknya semua yang baik-baik lah. Itu Allah senantiasa bagi setiap harinya. Nafahat tadi itu adalah pemberian Allah yang hasilnya itu tadi kebaikan-kebaikan semua tadi itu. Maka ujar Nabi, karena Allah senantiasa membagi itu kada bisa kita dapatkan dengan menunggu aja. Tapi ada usaha. Ujar Nabi, fata'arradu laha, maka carilah itu. Cari. Usahakan untuk menyodorkan diri supaya kita dapat pemberian Tuhan tadi itu. Yang berupa nafahat tadi itu. Macam-macam caranya, termasuk salah satunya yaitu adalah dengan kita berhadir di majelis-majelis seperti ini. Ini salah satu tempat atau pancingan agar kita itu menjadi orang yang mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat, nafahat ini pemberian yang istimewa, pemberian yang besar. Wadahnya yang ada di dalam diri kita untuk menerima nafahat tadi itu ada di sini, namanya al-qalbu. Namanya adalah hati. Itu tempat mewadahi nafahat pemberian Allah tadi itu. Maka berarti sekedar hadir majelis saja kada cukup. Perlu kita tadi menata hati kita agar menjadi wadah yang layak untuk menerima pemberian Allah yang berupa nafahat tadi itu. Hati kita ini layaknya wadah kalau lah. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam perkataannya, beliau mengatakan inna fil ardi wi'aun, di atas bumi ini ada satu tempat. Ini kada sesuai dengan redaksinya tapi seperti maknanya. Ada wadah, yang wadah tadi tempat Allah Subhanahu wa taala menuangkan nafahatnya, kemudian atiyatnya, kemudian segala macam lah asrornya itu diturunkan kepada wadah tadi itu, dan masing-masing kita punya. Apa ujar Sayyidina Ali wadah tersebut? Wadah itu adalah al-qalb, yaitu hati. Ini kalau seandainya ulun betakun nih lah, ibu-ibu lah, bapak-bapak sekalian, seandainya pian ini habis nukar madu, ini madu asli, madu bujuran, lain madu-madu yang lain lah, madu asli. Ini ada jual madu yang lain di orang tuh, yang mola piring terbangan tuh itu madunya itu bahaya itu, bahaya. Ini madu asli, misalnya pian habis nukar madu asli, madu yang paling mahal dari Doan misalnya, pian nukar madu tadi yang harganya satu jirijannya tuh 5 liter itu misalnya harganya 20 juta. Oh mahal kalau itulah, mahal tuh. Kira-kira madu yang semahal itu hakunlah pian tuang di mangkok yang rigat. Sudilah pian, ambilkan pang mangkok, diambilkan anak pian mangkok, ada pasirnya mangkok tadi, ada bekas minyak yang isi makanan yang sebelumnya kada basuh kada bersih membasuh. Hakunlah pian meletakkan madu yang mahal tadi, yang harga 20 juta dalam satu jerijan tadi itu, dituangkan ke wadah yang rigat tadi, mana pian hakun. Sayang madunya terlalu hebat untuk diwadahi dengan wadah yang rigat kayak ini. Cari pang wadah lain. Kalau kawa yang telarang, yang paling mahal yang saya punya, ini layak untuk diletakkan di wadah yang bagus, wadah yang mahal, wadah yang hebat. Nah, ujar guru kita, sama halnya pemberian Tuhan yang berupa nafahat tadi itu. Mana hakun Tuhan mengandak di wadah yang kotor. Kan wadahnya hati kita ada ini lah. Ini kita hadir ke majelis ta'lim untuk hendak mendapatkan nafahat tadi itu. Cukupkah? Kada cukup. Bersihi wadahnya. Kalau wadahnya kita bersihi, maka pian akan dituangkan oleh Allah sebanyak-banyak Allah kehendaknya akan dituangkan di situ. Tapi kalau wadahnya rigat, wadahnya kotor, isinya ada hasud, isinya ada dengki, isinya ada sombong, isinya ada merasa lebih baik daripada yang lain, maka Allah akan enggan untuk menuangkan pemberiannya tadi di hati kita, karena hati kita yang kada layak menerima, bukan Allah yang pelit untuk memberikannya kada. Hati kita yang tidak layak. Makanya hati kita nih, Bapak Ibu sekalian, mahal. Hati kita ini mahal. Terlalu mahal kalau kita isi dengan hal-hal yang kada penting.
Kalau bisa hati kita ini isinya mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa mahabbatur rasul, cinta kepada Nabi Muhammad dan aulia dan solihin. Kalau bisa itu aja isi hati kita yang bagus-bagus. Terlalu hina kalau kita isi hati kita dengan kada senang dengan si fulan. Aku sangkal dengan inya, aku kada ketuju dengan inya, aku tuh lebih hebat dari inya. Apalagi diisi dengan apa? Dengan mengidolakan orang-orang yang kada pantas diidolakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu hina itu. Mahal kita punya hati itu. Sayang bujur kalau kita isi dengan hal-hal yang remeh. Sebaliknya tadi, pian bisi hati, bisi wadah yang harganya mangkok pian dari 20 juta, hakunlah diisi dengan apa? Banyu peceran, kan kada hakun. Sayang, mahal kita punya wadah berupa hati dari itu. Maka hati ini yang jadi tempat pandangannya Allah. Ujar Allah apa? Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang muha kita ada. Allah kada memandang juga pak ini kita nih apa awak kita nih baguskah atau kelamakan kah? Kada nyinggung pian guru lah, piannya sedang aja. Apa kekurusan kah? Kada itu ini pandang Tuhan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat Allah adalah hati kita. Orangnya kada gagah, orangnya kada baik, tapi hatinya bagus. Wah, ini hebat nih. Ada seorang sahabat Nabi dulu, dari disebutkan namanya lah di kitab Syama'il. Orangnya, ya Allah, cobanya boleh kita bahasakan. Ini sahabat Nabi bang lah. Kalau seandainya lain sahabat Nabi, kita katakan orang ini buruk rupa lah. Orang kada ada bagus-bagusnya sama sekali. Muhanya kada gagah, kulitnya kada baik, perawakannya juga kada bagus. Terus orangnya kada kuat pula. Orangnya lemah. Tapi Nabi senang dengan orang ini. Kenapa? Hatinya bersih orang ini. Hatinya hebat, hatinya bagus. Sehingga satu ketika pas sahabat ini berjalan di pasar, Nabi melihat digayai oleh Rasulullah. Pian bayangkan Nabi sampai menggaya itu kurang cinta apa Nabi dengan orang itu. Kayak apa cara Nabi bergayaan dengan sahabat nih? Mulai belakang ditutupi Nabi matanya. Nah, kayak kita bergaya dengan kawan kita lagi halus biasanya tutup. Sambil ditutupi matanya oleh Nabi, Nabi sambil berteriak, "Man yashtari hadzal abad minni, man yashtari hadzal abad minni." Adakah yang hendak nukar budakku nih? Padahal yang budaknya ini orang mereka. Nabi bergayaan. Adakah yang hendak nukari budakku nih? Siapa yang hendak nukar? Ayo aku berjual budak lah. Jar Nabi. Si sahabat nih tahu dari suara dan dari lembutnya tangan nih. Kada ada tangan yang selembut ini selain tangan Nabi Muhammad SAW. Ujar Sayyidina Anas bin Malik yang berdiam dengan Rasulullah SAW. Ujar Sidin, selama aku hidup masih studi bajan. Wala hariran alyana min yadi Rasulullah SAW. Kada pernah aku menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari tangan Rasulullah SAW. Dari tangannya tahu dari tangan Rasulullah nih, kada ada yang lain. Suara Nabi pulang bersuara. Siapa yang hendak menukar hambaku ini budakku ini? Apa ujar sahabat tadi? Idzan tajiduni kasida ya Rasulullah. Kalau seandainya bujur lu nih budak pian, rugi pian, kada dia akan menukari lu nih. Siapa akan menukari? Muha kada gagah. Kemudian awak halus, kata kuat begawian, kada bakal payu. Seandainya payu pun murah bujur harga ulun ya Rasulullah, rugi pian bisi budak nang kaya ulun. Apa ujar Nabi? Lakinna indallahi ghal. Tapi ikam ni di hadapan Allah mahal kamu ini. Kamu di hadapan Allah mahal, kada bisa dinilai dengan harga dunia apapun. Kenapa? Walaupun muhanya kada gagah, hatinya baik. Nih yang model kayak ini kena, bangkitnya kena di hari kiamat, wajahnya bercahaya, putih. Kada pakai skincare tuh asli putihnya itu. Bangkit kena. Kan kita ini dibangkitkan ini di akhirat dengan wajah kita yang kedua. Kita kan besi wajah dua nih. Wajah yang ini yang wajah pertama, wajah kedua kita, hati kita. Itu wajah kedua kita. Makanya pas kita baca apa doa iftitah itu apa jadi kita? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ya Allah, saya hadapkan wajahku kepada Engkau. Wajah yang mana? Yang ini kan menghadap kiblat. Berarti yang kita maksud wajah kita yang di dalam bacaan itu wajah yang mana? Yang ini. Ya, jadi kada ini aja menghadap kiblat, ini menghadap
Allah. Makanya kalau orang menghadap wajah ini menghadap kiblat, sah zahirnya tapi ininya kada menghadap Allah, maka ini kada hadir hatinya berartinya. Wajah ininya kada menghadap kiblatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dibangkit dengan ini semua. Wajah yang ada di dalam. Jadi orangnya putih, bersih, gagah, tapi hatinya hirang. Itu kena dibangkitkan dalam keadaan hitam gelap semuanya, mengerikan. Allah katakan yauma taswaddu wujuh, hari wajah orang itu jadi hirang. Jurang makai kami putih bari kada tahu juga dibangkit hirang ini. Sebaliknya ada yang orangnya jelek aja, orangnya kada ada gagah-gagahnya, kada ada bagusnya sama sekali, pas sekalinya dibangkitkan kena gagah, putih, bersih, bercahaya. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wajahnya bercahaya dan tertawa tersenyum karena dia tahu bakal kemana ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya Pak. Nah, kita ini kayak apa caranya supaya kita hadir majelis dalam keadaan hati kita bagus. Kada di majelis sajalah, di mana-mana kita hati kita bagus. Kenapa ulun membahas ini? Karena ini waktunya nih, ini saat-saatnya. Saat-saat apa? Ini kita hendak pemilihan pemimpin lah, entah itu gubernur kah atau wali kota kah atau apa. Kita kan bisa pilihan masing-masing tuh. Siapa yang kita pilih ada. Boleh kita milih masing-masing, tapi kalau kita masukkan ke hati, jangan sayang hati kita terlalu mahal. Sangkal kita umpamanya jangan rugi. Kita milih, wah ini pilihan saya nih. Bujur, saya milih ini, saya mendukung ini, mudahan presiden menang. Tapi itu kita bawa sampai ke dalam hati kita. Terlalu mahal hati kita. Biar Nabi Muhammad yang ada dalam hati kita nih. Jangan ada yang lain. Satu-satunya makhluk yang boleh kita fanatik buta itu Rasulullah aja. Karena kadang mungkin ada salahnya sih itu. Tapi kalau kita fanatik dengan makhluk yang lain, itu ada salahnya. Maka kalau sudah terlanjur fanatik, kita akan membenarkan terus apa orang itu. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada salah sama sekali, kita nak fanatik ya apa aja, maka kita akan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita milih jangan sambil sangkal. Kadang-kadang kan kita sangkal, anak guring memikirkan bangun guring itu pulang yang diingati. Ya, karena di jalan itu pulang yang kita ingati. Sayang, hati kita terlalu mahal. Mudah-mudahan berkat kita hadiri majelis, Allah jagakan hati kita daripada hal-hal yang kada penting, dan insya Allah Allah isi hati kita karena kita orang majelis nih. Mudah-mudahan kada lepas dari Nabi Muhammad SAW dan kada lepas dari para aulia, para salihin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan berkat zikir. Nah, zikir itu diantara kelebihan zikir yang disampaikan Ustaz Dayat tadi, itu membersihkan hati. Membaguskan hati. Banyak aja berzikir, insya Allah kotoran-kotoran tadi akan dikikis sedikit demi sedikit oleh zikir kita, sampai kita akhirnya menjadi orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir banyak, perempuan yang berzikir banyak, Allah persiapkan bagi dia maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Doakan guru kita mudah sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah gampangkan segala usaha, Allah kabulkan segala hajat-hajat sidin, hajat dunyawiyah maupun hajat ukhrawiyah yang kita tahu dan yang sidin aja yang tahu. Itu semuanya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beratan berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, kepanjangan minta halal minta ridha. Hadza minul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.